Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Profesor Budi Saputro, MPD, yang saya hormati Bapak Guntur MPD. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar yang sudah saya buat. Izin share screen, Bapak. Modul ajar yang saya buat di sini mengambil materi kelas 5 semester 1. Seperti modul ajar pada umumnya, di sini ada identitas. Adapun alokasi waktu di sini 3 JP sama dengan 1 kali pertemuan. Kisah Fathul Makkah. Profil pelajar Pancasila di sini yang saya ambil yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong dan kreatif. Untuk sarana prasarana, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Adapun tujuan, peserta didik diharapkan dapat mengemukakan kembali kisah perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fathul Makkah dengan bahasa sendiri, dengan kriteria membuat produk berupa poster, kemudian dapat berdiskusi, presentasikan hasil produknya di depan kelas. Pemahaman bermakna di sini yaitu meneladani sikap Nabi Muhammad SAW yang selalu menepati janji dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Pertanyaan pemantik yang saya gunakan yaitu tanggapan kaum Quraisy saat umat Islam akan melaksanakan haji. Kemudian kesepakatan apa yang dibuat dan bagaimana sikap Rasulullah dalam kegiatan pembelajaran. Di sini didahului dengan guru mengajak peserta didik untuk berdoa, saling memberikan salam, kemudian membaca Al-Fatihah, serta menanyakan kabar apakah mereka dalam keadaan yang sehat, kemudian memotivasi agar bersemangat, serta mengecek kesiapan kefokusan siswa dengan permainan 1, 2, dan setiap kelipatan 3 diganti door. Untuk kegiatan inti di sini 1, menentukan pertanyaan mendasar, berikan pertanyaan pemantik yang sudah dijabarkan tadi. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Di sini guru meminta siswa untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara membuat produk berupa poster dengan berdiskusi bersama teman satu bangku. Susun jadwal. Guru menyusun jadwal pelaksanaan dan batasan waktu untuk menyerahkan dan mempresentasikan hasil poster. Keempat, monitoring perkembangan proyek yang dijalankan. Guru mengamati proses peserta didik dalam membuat poster dan memberikan masukan agar poster dapat sesuai dengan tujuan. Pengujian hasil, peserta didik mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas dan ditanggapi oleh kelompok lain. 6. Evaluasi pengalaman. Guru mengajak siswa untuk mengevaluasi pengalamannya selama membuat poster dan memberikan masukan untuk perbaikan ke depannya. Pada kegiatan penutup yang pertama, kesempatan pada peserta didik untuk bertanya dan merefleksi serta menyimpulkan hasil karya semua kelompok. Asesmen yang digunakan di sini ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Ada pengayaan yang diberikan kepada peserta didik yang mengalami proses belajar lebih cepat dibanding teman-teman yang lain dengan memberikan pertanyaan yang lebih kritis, analisis,
Kemudian untuk remedial bagi peserta didik yang belum dapat mencapai target. Di sini ada penilaian diagnostik, kemudian selama prosesnya dan presentasi. Kemudian di sini ada penilaian sumatif, ada C2, C4, dan C1. Namun dalam kenyataannya justru perjanjian Hudaybiyah ini banyak menguntungkan umat Islam. Singkat tentang materi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak khilaf saya mohon maaf. Mohon masukan dan arahan dari Bapak dosen. Silakan Bapak, terima kasih atas waktunya. Materinya tentang apa tadi? Meneladani perjuangan Rasulullah dalam kisah Fatul Makkah. Nah, posternya itu kan harus jelas. Poster apa? Kisah Fatul Makkah, Bapak. Nah, mengapa memilih PJBL bukan PBL? Dengan membuat poster kan anak lebih kreatif menghasilkan karya sesuai dengan imajinasi dan bisa ketika belajar sejarah itu tidak monoton dan hanya menghafalkan materi, menghafalkan tahun, tetapi bisa lebih ekspresif dalam bentuk karya seperti itu. Selanjutnya, inovasi dalam pembelajaran ini apa yang digunakan dalam modul ajar ini? Inovasinya? Ada, kemarin saya sempat membuat contoh poster, kemudian dimasukkan dalam TikTok nanti untuk gambaran bagi peserta didik, dan nanti peserta didik ketika membuat poster itu bisa di video Bapak, kemudian di upload di WhatsApp atau di. Terus untuk integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran di modul ajar itu apa? Dalam kisah Fatul Makkah di sini sangat menggambarkan moderasi beragama karena Rasulullah itu dalam mengajak itu tidak ada paksaan dan Rasulullah sangat toleran dan memberikan maaf bagi orang-orang yang sudah menyakitinya ketika masuk ke Mekah. Kemudian beliau dengan terbukanya seperti itu sangat menggambarkan moderasi dalam beragama menurut saya. Untuk evaluasi yang menunjukkan level untuk level berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Gimana? C4 coba. Sebentar, Pak. Nah, C4 itu tentang apa? Level kognitif apa? Analisis. Menjelaskan sebab-sebab kaum Quraisy berbondong-bondong masuk agama Islam saat Nabi memasuki kota Mekah dan menjelaskan dampak perjanjian Hudaybiyah. Untuk ini yang Merdeka Belajar di modul ajar itu ada apa yang faktual? Ada unsur apa? Itu melatih dalam elemen mandiri dan kreatif, bergotong royong dengan teman satu bangku. Seperti itu Bapak. Menyentuh istilah HOTS. HOTS itu kepanjangannya apa Mbak? HOTS. High Order Thinking. High Order Thinking Skill. Nah, ini kepanjangannya TPACK apa ini? Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Oke. Udah. Di modul ajarnya sudah memakai itu ya? PJBL. Oke. Udah pakai TPACK belum? Materinya sudah. Nanti ada PPT, kemudian ada penampilan posternya itu menggunakan teknologi. Dibuka surah An-Nisa ayat 9. Silakan yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Oke.
kenapa di khafu alaihim itu berhenti? Lebih baik terus. Nggih. Lebih baik terus. Jadi Mohon apa? maaf, Itu Bapak. apa kepanjangannya short lam itu? Wasol, Wasol aula. Wasol wasol aula. Allah. Kalau qaf lam, Qaf lam, waqaf. waqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, itu di wa mursaha itu ada qaf lam ya. Ya, Oke. Itu kenapa dibacanya bismillahi majreha kok tidak majroha padahal tulisannya majroha. imalah. Oke, sekarang nulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah cukup. Oke, udah cukup. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Semoga pertemuan pada hari ini, ujian kompre pada hari ini dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.